sama guru. Kalau di rumah habisin paketan. Kalau di sekolah bisa bermain sama anak-anak dan kangen sama guru. Kalau di rumah kalau misalnya salah sama orang tua bisa dimarahin mulu. Banyak banget gangguannya, kayak gangguan dari adik, kan gangguan dari adik, aku punya adik 2. Jadi kadang yang pertama suka nanya-nanya, terus yang kecil suka main ngoprek-ngoprek handphone, jadi kadang keganggu. Terus kalau enggak wifi-nya, jadi kalau lagi nge-zoom nih suka tiba-tiba keluar gitu. Nih saya repot kalau pagi dagang, udah dagang ngerjain anak tugas di rumah, belum yang abangnya, belum yang adiknya gitu. Jadi repot semua. Kalau saya sih kesulitannya pulsa ya Mbak ya. Kita juga kan kekurangan lah istilahnya gitu sehari-hari. Nggak terlalu maksimal ya, tapi meskipun pendidikan penting, menurut saya kesehatan lebih penting lagi. Kalau saya diminta membuat list keluhan orang tua, murid, guru soal pembelajaran jarak jauh, itu rasanya setumpuk seperti ini Mas Menteri. Dari mulai yang tadi kita dengar, susah sinyal, kuota, kemudian ada yang naik pohon supaya dapat sinyal, supaya bisa belajar, ada yang itu pun setelah belajar cuma mengerjakan tugas dan PR yang nggak ada habisnya, kemudian guru yang juga tidak terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh, orang tua yang harus mulai bekerja, kemudian gawainya harus dipakai dan sebagainya. Begitu banyak keluhan atas pembelajaran jarak jauh ini. Bagaimana Mas Menteri? Ya, ini suatu situasi yang sangat menantang. Dan semua keluhan itu kami terima dan saya sangat bersimpati dan berempati kepada orang tua dan murid-murid dan juga guru-guru dan kepala sekolah bahwa harus secara sekejap mereka terpaksa beradaptasi terhadap suatu format yang berbeda total dengan anggaran yang mungkin pas-pasan, ya kan? Dan harus segera melaksanakannya secara cepat. Selalu pada saat saya dapat menerima banyak kritik mengenai PJJ, saya harus pertama mengklarifikasi bahwa ini bukan kebijakan yang kami inginkan. Kami terpaksa melakukan PJJ karena opsinya, karena ada krisis kesehatan, opsinya masih ada pembelajaran walaupun tidak optimal atau tidak belajar sama sekali gitu. Dan resikonya untuk tidak melakukan pembelajaran jarak jauh itu atau paling tidak kita mencoba mengoptimalkan itu sangat besar untuk negara dan masa depan kita. Oke, Mas Menteri, kalau di awal-awal pandemi mungkin orang masih maklum karena kan ini kedaruratan begitu. Tapi kan ini kita bicara sudah masuk ajaran baru loh. Ini sudah Agustus berarti sudah 6 bulan. Apalagi kemudian kan kita sempat mengatakan masih akan sampai beberapa bulan ke depan. Jadi rasa maklum itu tergantikan dengan rasa, hey apa nih yang sudah dilakukan? Masa akan seperti ini terus? Apa yang sudah dipersiapkan? Oke, jadi beberapa hal mungkin yang perlu diutarakan. Yang pertama adalah untuk mempersiapkan, karena ini bukan hanya krisis kesehatan, tapi ini juga krisis ekonomi bisa dibilang. Jadi yang pertama kita lakukan adalah dana BOS yang dikirim langsung dari pemerintah pusat ke masing-masing rekening sekolah untuk pertama kalinya dibebaskan untuk memberikan fleksibilitas khusus untuk PJJ. Jadinya boleh tanpa batas digunakan untuk alat TIK dan pulsanya bukan hanya pulsa guru, pulsa murid, artinya pulsa orang tua. Ya, jadi ini mohon ditekankan lagi karena banyak orang tidak tahu. Semua dana BOS diberikan kewenangan untuk kepala sekolah menggunakan anggarannya untuk pulsa untuk muridnya, untuk peralatan TIK dibutuhkan tablet, laptop, dan koneksi. Mas Menteri, dalam prakteknya di lapangan ada yang takut menggunakan itu karena merasa ini nanti takut korupsi dan sebagainya. Ada yang justru kemudian malah tidak terkontrol. Jadi ada dua ekstrim yang terjadi di lapangan. Jadi tidak semudah itu menetapkan kebijakan, tapi implementasinya itu lain cerita. Memang, dan itu adalah tantangan di lapangan yang memang tidak. Karena sudah bertahun-tahun sulit sekali kepala sekolah merasa was-was dalam pengeluaran anggarannya. Jadi ini adalah semua effort yang kita lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala dinas untuk mensosialisasikan bahwa ini adalah legal. Dan bukan cuma buat TIK dan pulsa ya. Kita juga mengingatkan bahwa guru-guru honorer yang di banyak sekali sekolah kita itu adalah mayoritas. Mereka itu juga boleh yang tadinya di limit cuma 50% daripada dana BOS, ini sekarang tidak ada pembatasannya sama sekali. Jadinya kalau memang yang dibutuhkan untuk guru honorer silahkan. Tapi yang penting Mbak Nana adalah itu harus diskresinya kepala sekolah.
Karena kepala sekolah sebagai pemimpin unit pendidikan yang mengetahui sebenarnya kebutuhan sekolah itu apa. Konkretnya Mas Menteri, bisa tidak sekarang orang tua murid yang sedang menyaksikan Mata Najwa, berdasarkan tadi omongan Mas Menteri, kepala sekolah boleh mengambil diskresi, menggunakan dana BOS untuk pulsa. Mereka bisa mempush, mereka bisa meminta kepala sekolahnya mengeluarkan dana itu? Bisa, tentunya dengan kesesuaian kebutuhan kepala sekolah. Tapi bisa. Untuk menjawab pertanyaan itu, mohon juga agar semua kepala sekolah, guru, dan orang tua tahu dana BOS boleh digunakan untuk pulsa murid untuk pelajaran PJJ. Tapi bukan cuma itu Mbak Nana, ada beberapa lagi. Satunya lagi yang akan dikeluarkan, bayangkan Mbak Nana, kita ditantang untuk melakukan revisi kurikulum, penyederhanaan kurikulum yang biasanya itu minimal mau merubahkan kurikulum itu 3 tahun Mbak Nana. Kita dipaksa melakukan dalam waktu 3-4 bulan. Jadinya baru alhamdulillah sebentar lagi, artinya dalam waktu beberapa hari ke depan kami akan meluncurkan kurikulum COVID, kurikulum darurat, di mana semua standar pencapaian yang tadinya sangat merepotkan guru untuk beradaptasi karena dikejar tayang kurikulum, jadi semakin ramping dan fokus kepada kompetensi inti dan dasar yang benar-benar fondasi. Kurikulum COVID? Namanya nanti ada, saya belum boleh bilang. Tapi ini untuk semua tingkatan, untuk SD, SMP, SMA akan ada kurikulum baru? Ada SD, SMP, SMA. Dan pembedanya dengan kurikulum yang sekarang ada di mana intinya? Penyederhanaan secara dramatis. Sehingga yang tadinya harus semuanya di cover oleh guru-guru kita, sekarang terfokus kepada yang benar-benar esensial. Dan di tailor made untuk pembelajaran jarak jauh? Nah, itu satu, pertama. Yang kedua adalah spesifik untuk SD, di mana pembelajaran jarak jauh itu paling sulit. Anak-anak SMP dan SMA masih bisa lebih mengikuti. Tapi untuk SD dan PAUD misalnya itu jauh lebih sulit. Jadinya untuk yang tingkat SD, kami menciptakan modul-modul PJJ. Artinya kalau ini diikuti guru-guru, modul-modul ini khusus desain untuk di rumah. Dengan ada bagian orang tuanya, partisipasi orang tuanya, dan juga bagaimana guru membimbing. Tapi sifatnya adalah modul-modul kerja di rumah, belajar di rumah. Nah ini yang kami akan memberikan kepercayaan diri bagi guru-guru, kalau dia mengikuti ini, dia itu 100% masih dalam regulasi Kemendikbud dan dia bisa percaya diri menggunakan kurikulum baru ini. Karena ini banyak sekali keluhan yang kita dapatkan. Di luar itu, terakhir satu hal yang mungkin sering terlupa, kami juga mengeluarkan sekitar 3 triliun Mbak Nana dari BOS afirmasi dan BOS kinerja. Karena kami mendengar jeritan sekolah-sekolah swasta di seluruh Indonesia. Selama ini kan sekolah swasta itu dengan banyak orang tua yang tidak mampu membayar SPP karena kondisi ekonomi yang telah krisis ekonomi ini. Jadi kami juga membantu pertama kalinya kami ubah BOS afirmasi dan BOS kinerja yang sebelumnya hanya untuk sekolah negeri. Kita kerahkan juga untuk sekolah swasta. Karena kami mendengar keluhan dari mereka juga, Mbak Nana. Oke, dan yang jelas keluhan yang paling nyaring dari teman-teman dede-dede mahasiswa. Saya mendengar keluhan-keluhan ini dan ini cuplikannya apa yang ingin disampaikan ke Menteri Nadiem Makarim. Kita dengarkan. Para pimpinan perguruan tinggi, kementerian memiliki pandangan yang sama bahwa para mahasiswa harus mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, setiap perguruan tinggi juga sudah memberikan kebijakan-kebijakan dan kementerian juga sudah mengeluarkan sebuah peraturan menteri yang menurut saya secara umum itu menunjukkan itikat untuk bisa membantu para mahasiswa tersebut. Kami menggunakan mahasiswa Fakultas Hukum UNES. Inilah istilah yang tepat menggambarkan Permendikbud 25 tahun 2020. Seolah memberikan solusi, ternyata malah menimbulkan permasalahan baru. Adapun solusi yang diklaim menjawab tuntutan mahasiswa di tengah pandemi, namun nyatanya telah ada pada aturan di masa normal dan sama sekali nihil perspektif COVID-19. Begitu ramainya gejolak mahasiswa di tengah pandemi yang menghadirkan berbagai poin tuntutan merupakan dorongan bagi kami untuk melakukan uji materi ke Mahkamah Agung. Pembelajaran secara daring telah menegasikan pemenuhan hak mahasiswa yang termasuk dalam BKT, di mana pada perhitungan BL adanya penggunaan sarana prasarana, ini kemudian tidak terpenuhi sehingga tidak logis apabila mahasiswa harus membayar UKT secara penuh. Mas Menteri harus membuat diskresi kebijakan atas polemik pendidikan saat ini, mulai dari hadirnya negara dalam menjamin kuota dan internet gratis secara menyeluruh dan merata untuk pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi.
Mas Menteri, Permendikbud yang dikeluarkan yang bertujuan meringankan beban mahasiswa, tapi mahasiswa mengatakan mereka tidak merasa itu membantu. Itu nihil perspektif COVID katanya. Tanpa Permendikbud yang baru itu pun mereka pada masa normal bisa kok mendapatkan berbagai keringanan. Seharusnya ada aturan khusus spesifik yang membuat mereka tidak harus membayar UKT sedemikian tinggi padahal pembelajarannya dari rumah dan pulsanya beli sendiri. Mbak Nana, kalau misalnya itu semuanya bisa terjadi sebelum keluar revisi Permendikbud tersebut nomor 25 2020, kita tidak akan mengeluarkan revisi itu. Alasannya yang terjadi Mbak Nana, pada saat krisis COVID terjadi dan PJJ harus terjadi di tingkat perguruan tinggi, kami langsung bergerak untuk berbicara dengan semua rektor untuk segera lakukan relaksasi UKT secepat mungkin. Tapi banyak dari mereka langsung kembali kepada kita dan membilang, Mas Menteri, kita tidak punya payung hukumnya untuk melakukan berbagai macam relaksasi tersebut. Barulah kita dengan cara cepat mengeluarkan Permendikbud 25 2020 untuk menambah pasal-pasal legalitas daripada penurunan dan menekankan bukan hanya legalitasnya, kami menekankan mandat bahwa universitas wajib memberikan keringanan bagi mahasiswa yang sedang mengalami situasi ekonomi sulit. Tapi tidak disebutkan secara detail, Mas Menteri. Dan ketika itu diserahkan pada diskresi masing-masing universitas, dalam prakteknya teman-teman mahasiswa mengatakan itu universitas-universitas itu tidak serta-merta langsung bisa memberikan berbagai keringanan. Karena itu yang mereka alami di lapangan. Betul. Tentunya ada banyak sekali universitas yang sudah maju duluan, Mbak Nana. Jadinya tidak adil juga membilang banyak sekali rektor yang telah melakukan peringanan UKT, baik dari sisi apa sih maksudnya peringanan? Penundaan pembayaran, cicilan, ada yang UKT-nya diturunkan sementara dan lain-lain. Realistis tidak meminta misalnya memotong dengan jumlah spesifik? Bisakah itu? Bisakah 50% UKT dipotong? Tentunya itu harus menjadi diskresinya rektor, Mbak Nana. Karena setiap universitas itu punya situasi finansialnya tersendiri. Ada yang punya pendapatan dari misalnya tempat lain, alumni dan industri. Ada universitas yang tidak punya pendapatan dan eksternal. Kementerian tidak bisa mengambil langkah maju, langkah progresif untuk memastikan itu bisa dilakukan? Nah, jadi kita melakukan beberapa step. Yang pertama adalah memberikan legalitas kerangka regulasi untuk melaksanakan UKT-nya. Step kedua, kita segera mencari realokasi dana. Yang kemarin itu bidik misi, kami tahun ini akan membantu 1 juta mahasiswa yang baru karena kondisi pandemi kita bantu 420.000. Ini 420.000 kita alihkan untuk bantuan UKT dan juga terutama untuk mahasiswa yang di swasta. Mahasiswa total ada 7 juta, Mas Menteri. Memang, kami bisa membantu bagi yang paling dibutuhkan saat ini. Tapi Mbak Nana, di luar ini ada berbagai macam konsiderasi. Jadi kita juga harus memikirkan secara kritis sebenarnya gimana posisi universitas. Di mana di satu sisi kalau dia berikan keringanan kepada semuanya, dia bisa sama sekali tidak bisa membayar dosennya dan dosennya akan kehilangan pekerjaan juga. Tapi di sisi yang lain, Dikti dan Kemendikbud akan mendorong sebanyak mungkin perguruan tinggi negeri untuk melaksanakan relaksasi ini. Itu adalah komitmen kami. Tapi kalau itu tidak cukup, ini ada perjuangan saya. Nih Mbak Nana, perjuangan saya adalah pada saat kita melihat ini, saya akan dan komit akan berjuang untuk mendapatkan anggaran untuk satu adalah kalau tidak relaksasi UKT, paling tidak dari sisi biaya pulsa yang bisa membantu mahasiswa-mahasiswa kita dalam proses ke depan ini. Tentunya buat pembelajaran jarak jauh bukan hanya di universitas ya Mbak Nana, tapi juga dasar menengah juga harus dibantu. Jadi itu adalah komitmen saya. Saya tidak bisa menjanjikan karena ini anggarannya sudah tidak ada lagi yang di dalam. Jadi harus dapat anggaran karena misalnya saya akan baca nih kutipan. Kenapa sih tidak, yaitu soal pulsa. Ini sesuatu yang menjadi concern banyak sekali orang. Ada yang kemudian bilang BUMN dapat bantuan ratusan triliun tuh, dunia pendidikan dapat bantuan berapa? Masa sih untuk sekedar pulsa tidak bisa? Karena ini kan penting. Saya mau nodong Menteri BUMN nih dan Ketua Tim Pelaksana Komite. Saya mau minta pulsa untuk mahasiswa dan untuk murid-murid. Telkom dan Telkomsel bisa tidak kasih gratisan pulsa atau harga yang sangat murah, Mas Menteri? Jadi catatan bahwa BUMN bukan dibantu ratusan triliun, tapi pemerintah
membayar hutang-hutangnya kepada BUMN seperti PLN yang jumlahnya hampir 40 triliun lebih, Ya. Pertamina 40 triliun lebih, sebenarnya itu pun dilakukan untuk subsidi kepada rakyat loh, listrik. Oke, kita akan bahas BUMN nanti. Ini saya mau nagih, saya mau minta pulsa untuk mahasiswa dan untuk murid-murid siswa. Telkom sama Telkomsel itu sebulan sudah kasih subsidi hampir 1,7 triliun di paket-paket murahnya. Dan kalau memang nanti ada kebijakan tambahan yang diperjuangkan oleh Mas Menteri Nadiem, ya tentu kami BUMN siap. Karena selama ini BUMN sudah lakukan yang namanya support kepada masyarakat di segala lini. Apakah di listrik, apakah nantinya di pulsa, kita insya Allah komit lah. Tapi itu masuk dalam rangkaian program. Tadi Anda bilang Anda berkomitmen memperjuangkan. Sudah seberapa jauh hal itu? Masih harus menunggu atau sudah ada tanda-tanda harapan? Karena setiap hari belajar nih, setiap hari kuota tergerus. Sudah ada tanda-tanda harapan, tapi saya tidak bisa menjanjikan apa yang belum terkomit secara final. Tapi saya komitmennya adalah untuk memperjuangkan ini, artinya ya kalau saya gagal memperjuangkan, saya pun akan malu dan akan mengecewakan bangsa ini. Jadi saya akan mempertaruhkan ini kehormatan saya pada saat ini untuk memperjuangkan pulsa dan juga bantuan lainnya bagi mahasiswa dan juga pembelajar jarak jauh di dasar dan menengah. Nah, ini yang harapannya adalah bisa berkoordinasi juga dengan Mas Erik, tapi saya dan Mas Erik ini selalu bekerja sama di dalam semua bidang. Jadinya harapan kami adalah di luar dari semua inisiatif yang telah kita lakukan dari sisi regulasi dan tambahan UKT, kami bisa benar-benar meringankan beban daripada mahasiswa kita yang sekarang Mbak Nana harus sadar bahwa semua situasi yang memanas ini bukan datang dari tempat yang tidak rasional. Memang benar situasinya ini sangat parah. Gitu. Anda dilaporkan ke Komnas HAM? Iya. Tidak apa-apa? Ketika Anda bilang saya di sini memperjuangkan mahasiswa, tapi di sisi lain dilaporkan karena disebutkan melakukan pembiaran terhadap tindak represif kampus terhadap mahasiswa. Iya, saya terus terang Mbak Nana cukup sedih sih mendengar itu. Karena pertama yang gugatannya mengenai Permendikbud nomor 25 itu, Permendikbud itu dikeluarkan untuk membantu isu relaksasi UKT. Apakah nanti nggak semua universitas melaksanakan himbauan di dalam Permendikbud tersebut, itu tolong laporkan ke kami. Kami yang akan turun tangan dan mendisiplinkan bagi yang mampu melakukan relaksasi harus melakukan. Dan yang kedua, Kemendikbud selalu akan membela hak semua mahasiswa untuk mengutarakan pendapatnya dengan cara yang tertib, dan yang aman. Dan kita tidak akan pernah melakukan apapun hal yang represif. Saya adalah pejuang hak asasi manusia, saya dan keluarga saya dari dulu pejuang hak asasi manusia. Jadi sangat sedih waktu mendengar saya dilaporkan di Komnas HAM, tapi kami akan terus mendengar karena pasti ini datang dari suatu frustrasi yang harus kita dengar. Oke, saya mau melanjutkan satu lagi. Ada yang meminta forum terbuka. Apakah Mas Menteri bersedia forum terbuka dengan mahasiswa mendengar segala unek-unek, menyampaikan secara langsung apa yang tuntutan-tuntutan mereka, termasuk tadi meminta kejelasan soal bagaimana kampus yang men-scourcing, men-DO mahasiswa-mahasiswa yang protes soal kebijakan UKT ini. Bersedia forum terbuka itu, Mas Menteri? Tentu, kami adalah Kemendikbud yang sangat terbuka dan transparan. Tapi harus saya tekankan bahwa semua aktivitas Dirjen Dikti kita telah melakukan berbagai macam sosialisasi dengan bertemu dengan mahasiswa, dengan BEM dan lain-lain. Jadinya untuk menjawab pertanyaan Mbak Nana dengan senang hati gitu. Yang saya inginkan, tapi sebenarnya harapan saya adalah kepercayaan bahwa sebenarnya semua kebijakan yang dilakukan Kemendikbud ini semuanya fokus 100% kepada keterpihakan kepada mahasiswa dan siswa. Memang dari situ filsafat kita dari awal. Permendikbud, UKT, bidik misi, kampus merdeka dan yang lain-lain. Itu semuanya untuk ya mahasiswa gitu. Kita akan kembali setelah pariwara. Setelah ini ada isu yang juga sangat krusial soal ekonomi, pemulihan ekonomi. Apa saja rencana pemerintah, apa saja rencana Komite Pemulihan Ekonomi soal hal ini. Setelah pariwara, jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa.